Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena hari ini masih di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sekarang di sini Ibu akan share screen ya. Nah, bisa dilihat di layar. Nah, di situ ada seorang yang sedang mengukur dengan menggunakan penggaris. Nah, tentunya hari ini kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran. Nah, dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Yang kedua, siswa mampu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Nah, yang pertama di sini ada peta konsep pengukuran. Ada pengertian, besaran, sistem internasional, alat ukur. Nah, besaran di sini terdiri dari pokok. Yang pertama pokok, yang kedua turunan. Sedangkan pada alat ukur ada dengan satuan baku ada panjang, massa, waktu, dan suhu. Oke, yang pertama di sini pengertian pengukuran. Nah, pengukuran di sini adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas. Nah, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Nah, bisa dilihat di gambar ada contoh pengukuran menggunakan penggaris. Oke, yang kedua ada besaran dan satuan. Nah, pengertian besaran. Nah, besaran pokok dan besaran satuan. Besaran adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitatif. Kemudian besaran di sini dibagi menjadi dua. Besaran yang pertama besaran pokok, besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, besaran pokok dalam fisika bisa dilihat ada panjang satuannya meter atau lambang satuannya m, kemudian massa, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat atau mol. Bisa dilihat di layar ya. Kemudian ada besaran turunan. Itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran turunan. Nah, ini ada luas, kemudian volume, massa jenis, kecepatan, percepatan. Satuannya apa? Meter kuadrat. Luas itu panjang kali panjang, sama satuannya ada meter kuadrat. Kemudian volume. Volume di sini ada panjang kali panjang kali panjang sama dengan satuannya meter kubik. Nah, kemudian ada volume atau massa, panjang per waktu, kecepatan per waktu. Nah, satuan internasional untuk panjang dalam SI dinyatakan dalam meter. Nah, 1 meter didefinisikan jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu. Nah, itu bisa dilihat di layar ya. Kemudian satuan internasional untuk massa itu ada dalam 1 SI dinyatakan dalam kilogram. Kemudian didefinisikan massa itu liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, untuk satuan waktu itu didefinisikan selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium untuk melakukan getaran sebanyak kali. Berapa kali? Banyak kali. Nah, kemudian di sini ada mengkonversi satuan panjang, massa, dan waktu. Nah, jadi kalau tangganya itu naik, maka
dikali. Kemudian kalau turun itu dibagi. Jadi pertama ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, di sini kita ke alat ukur. Nah, alat ukur di sini ada MISTAR. Nah, MISTAR di sini mempunyai tingkat ketelitian 1 mm atau 0, cm. Nah, bisa dilihat ini MISTAR-nya kedudukan benar membaca skala. Nah, jadi ada di sini. Ini posisi salah, nah, ini posisi benar adalah dia lurus ke atas. Seperti itu. Nah, di sini kemudian ada jangka sorong. Nah, jangka sorong di sini berfungsi untuk mengukur benda yang kecil, yang sulit untuk diukur menggunakan penggaris. Maka kita akan menggunakan jangka sorong. Bisa dilihat bagian-bagian jangka sorong mempunyai ketelitian 0,1 mm. Ada rahang sorong bawah, ada rahang tetap bawah. Di sini ada rahang tetap atas, ada rahang sorong atas. Nah, di sini merupakan skala utama. Nah, yang selanjutnya di sini ada bulat ukur, yaitu mengenai jangka sorong. Selanjutnya di sini pembaca skala jangka sorong. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ini merupakan pengukuran dari hasil benda yang diukur. Ini bisa dilihat. Nah, ini skala utama, skala nonius. Skala nonius kelima berhimpitan dengan skala utama. Ini skala nonius, kemudian ini skala utama, ini skala nonius. Nah, cara ngitungnya ini, skala utama tadi 0,2 cm, kemudian skala nonius 0,05 cm, kemudian ditambah, akhirnya mendapatkan hasil 4,25 cm. Nah, selanjutnya ada di sini mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini sama fungsinya untuk mengukur, bedanya mengukur di sini benda yang bulat seperti kelereng atau batu atau lainnya. Nah, ketelitian mikrometer skrup ini adalah 0,01 mm. Nah, bisa dilihat bagian-bagiannya di sini ada landasan, kemudian skrup. Nah, di sini ada lengan mikrometer, ada timbal, kemudian roda bergerigi. Nah, di sini fungsinya untuk mengatur posisi pada saat mengukur benda. Oke, yang lanjut ya. Nah, jadi, ini merupakan contoh dari pengukuran benda yang diukur. Ada kelereng atau bola besi. Nah, tadi dilihat arah yang lurus dengan ini itu berapa? Ini nah, ini cara mengukurnya. Di sini ada skala utama. Ini skala utama, kemudian di sini ada skala nonius. Cara mengukurnya ini. Jadi tadi kan didapatkan 3,5. Kemudian skala noniusnya 0,12. Kemudian ditambah sama dengan 3,62 mm dijadikan cm. Nah, selanjutnya ada dua alat ukur massa. Alat ukur massa adalah neraca, misalnya neraca sama lengan. Nah, bisa dilihat kalau misalnya kita ke toko emas atau kita lewat di depan toko emas, ini masih ada neraca sama lengan. Nah, ini fungsinya untuk menimbang berat benda yang sama.
Kemudian ada neraca 3 lengan. Nah, ini dapat mengukur massa benda 2.610 kg dengan ketelitian 0,1 gram. Nah, neraca lengan di sini dapat mengukur massa panjang 310 gram dengan ketelitian 0,01 gram. Nah, ini di sini bagian-bagian dari neraca lengan. Ada lengan depan, ada lengan tengah, kemudian lengan belakang. Nah, dari gambar dapat diketahui posisi anting di depan 5,5. Nah, ini 5,5. Kemudian posisi anting tengah 20,0 gram. Posisi anting belakang ada 200 gram. Nah, maka didapatkan massa gula pasir sebanyak 2.225,5 gram. Nah, kemudian di sini ada alat ukur waktu atau stopwatch. Nah, di sini berfungsi untuk mengukur berapa sih waktu yang kita butuhkan untuk misalnya beraktivitas atau olahraga. Kemudian ada arloji. Nah, arloji di sini berfungsi untuk kita mengetahui waktu yang kita miliki. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan beri kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Oke, kesimpulannya adalah besaran adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan skala dan nilai yang memiliki satuan. Dari pengertian tersebut, besaran dan satuan mempunyai keterkaitan, sedangkan satuan diartikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Selain mempunyai keterkaitan dengan satuan, besaran juga mempunyai keterkaitan dengan dimensi. Karena dimensi diartikan cara untuk menyusun suatu besaran yang susunannya berdasarkan besaran pokok dengan menggunakan lambang atau huruf tertentu yang ditempatkan dalam kurung siku. Angka penting merupakan semua angka hasil pengukuran. Yaitu merupakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya di sini ada tugas individu ya, bisa dilihat pada layar. Di sini ada 4 soal. Pertama, sebutkan alat ukur panjang. Tadi ada jangka sorong. Nah, kemudian yang kedua ada sebutkan bagian-bagian penting jangka sorong. Yang ketiga, sebutkan alat ukur massa. Yang keempat, sebutkan alat ukur waktu. Nah, tadi udah dijelaskan beberapa dari alat-alat ukur panjang, massa, dan waktu. Bagian-bagian jangka sorong sudah dijelaskan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Tetap jaga kesehatan meskipun masih di rumah masing-masing ya, karena pandemi masih belum berakhir. Oke, selamat beraktivitas. Ketemu lagi insya Allah minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.